Pertanyaannya itu kalau nggak salah, Mas, kenapa sampean melakukan pemupukan di bulan 4 dan di bulan 5 atau bahkan bulan 6 kok masih menggunakan pupuk urea? Itu yang pertama, sahabatku. Dan pertanyaan yang kedua, berapa jarak pemupukan itu dilakukan? Mungkin maksudnya jarak antara batang dengan tempat menaruh pupuk, mungkin yang dimaksud itu, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube, juga pemirsa dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali ingin menjawab beberapa komentar yang masuk, sahabatku, karena komentar tersebut bermakna bertanya, maka akan saya jawab dalam bentuk video, sahabatku. Yang pertama, pertanyaannya begini, sahabatku, masih berhubungan dengan soal pemupukan. Pertanyaannya itu kalau nggak salah, Mas, kenapa sampean melakukan pemupukan di bulan 4 dan di bulan 5 atau bahkan bulan 6 kok masih menggunakan pupuk urea? Itu yang pertama, sahabatku. Dan pertanyaan yang kedua, berapa jarak pemupukan itu dilakukan? Mungkin maksudnya jarak antara batang dengan tempat menaruh pupuk, mungkin yang dimaksud itu, sahabatku. Karena komentar itu tidak saya screenshot, makanya cuma saya ingat-ingat saja. Inti pertanyaannya adalah berapa jaraknya antara tempat menaruh pupuk dengan batangnya, sahabatku. Ini pertanyaan ini akan saya jawab berdasarkan yang biasa saya lakukan, sahabatku. Nanti kalau ada perbedaan cara, ya monggo-monggo mawon, karena video saya ini sifatnya tidak untuk menggurui atau tidak mengharuskan sampean menggunakan cara saya, hanya bertukar cara saja, sahabatku. Ini akan saya jawab yang pertama, sahabatku. Kenapa saya masih menggunakan pupuk urea di bulan 4, 5, dan 6, sahabatku. Dalam dunia tanaman atau dunia tumbuhan itu, sahabatku, kita mengenal istilah generatif dan vegetatif, sahabatku. Ini saya jelaskan sedikit karena tidak sedikit petani yang bingung memaknai apa itu generatif dan vegetatif. Jadi tak jelaskan berdasarkan bahasa petani saja. Vegetatif itu maksudnya pertumbuhan, sahabatku, tanaman atau batang kopi yang masih memasuki masa pertumbuhan atau dalam masa pertumbuhan, itu vegetatif. Nah, kalau yang generatif adalah tanaman atau batang kopi yang sudah mulai belajar berbunga atau bahkan berbuah, itu yang disebut generatif, sahabatku. Saya ulangi lagi, vegetatif adalah tanaman kopi yang masih masa pertumbuhan, dan yang generatif adalah tanaman kopi yang sudah mulai belajar berbunga dan berbuah, itu, sahabatku. Nah, itulah yang membuat saya masih menggunakan pupuk urea atau menambahkan unsur N dalam setiap pemupukan. Ini tak kasih contoh, sahabatku, kenapa di bulan 4 itu ada yang protes kalau saya menggunakan pupuk yang ditambahkan dengan pupuk urea, sahabatku. Ini tak kasih contohnya, sahabatku.
Nah, ini saya sudah berada di batang yang ada 2 kategori dalam batang ini, sahabatku. Batang intinya memasuki atau sudah masuk di eranya generatif, sahabatku. Tapi di batang yang lainnya ada yang masih kategori vegetatif. Ini vegetatif, ini kan sambungan baru, sahabatku. Sambungan baru yang mungkin di tahun ini belum ikut berbunga. Nah, untuk tanaman yang seperti ini apa sih yang dibutuhkan? Ya unsur N, sahabatku, unsur N. Jadi semakin banyak unsur N-nya, maka yang ini akan cepat pertumbuhannya, sahabatku. Kalau yang seperti ini, seperti yang itu, ya membutuhkan unsur-unsur yang lain, sahabatku. Tapi kalau yang ini tidak membutuhkan unsur pembuahan, unsur pembungaan dan sebagainya. Yang ini tidak, atau belum memerlukan, sahabatku. Jadi intinya jawabannya ini, biar nggak berbelit-belit jawabannya, kenapa saya selalu mengikut sertakan pupuk urea dalam setiap kali pemupukan. Jadi idealnya kan pemupukan itu dilakukan 1 tahun itu 2 kali, sahabatku. Masalah waktunya ya sampai sesuaikan saja. Kalau di tempat saya itu umumnya antara bulan 4, 5, dan 6. Nanti yang selanjutnya itu antara 10, 11, dan 12 itu biasanya pemupukan. Tapi setiap kali pemupukan, kalau memang pas ada pupuk, saya selalu mengikut sertakan pupuk yang berunsur N, misalnya urea atau ZA, sahabatku. Kenapa? Karena di dalam satu batang ini ada yang masuk generatif dan ada yang masih masa vegetatif, sahabatku. Nah, inilah yang membuat saya mengikut sertakan pupuk urea atau menambahkan pupuk unsur N di pemupukan bulan 4 dan bulan 5. Dan tidak sedikit juga, sahabatku, para petani itu kadang-kadang ini kopi sudah disetek seperti ini, di atas ada setekan barunya lagi, dan di bawah sini biasanya ada disambung lancur. Kalau di tempat saya itu kan komari, tapi kebetulan di sekeliling saya ini tidak ada setekan lancurnya. Jadi saya agak jauh, nanti kalau saya ke sono videonya terlalu panjang, sahabatku. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saya mengikut sertakan unsur N di pemupukan bulan 4, 5, dan 6. Dan pertanyaan yang kedua, sahabatku, pertanyaan yang kedua adalah berapa sih jarak idealnya kalau kita melakukan pemupukan? Untuk letak pupuk, sahabatku, atau tempat kita menaruh pupuk itu masing-masing kebun, masing-masing kopi itu memang ada sedikit perbedaan, sahabatku. Jadi kalau kita mau memupuk kopi, cara kita menaruh pupuknya itu ya kita sesuaikan dengan keadaan kopinya, sahabatku. Kalau kopinya itu berumur muda atau baru tanam, itu biasanya jarak pemupukannya akan dekat, sahabatku. Tapi kalau kopi yang sudah purba seperti ini, sahabatku, kopi yang sudah berumur, yang seperti itu, bonggolnya sudah besar sekali, itu pemupukannya agak jauh nggak masalah, sahabatku. 40 sampai 50 cm dari batang itu tidak masalah. Bahkan 1 meter dari batang itu juga tidak masalah, sahabatku. Tapi kalau untuk kopi yang baru tanam, nah ini kebetulan di kebun tetangga saya ini ada. Yang ini kebun saya dan ini andong. Ini adalah kebun tetangga saya. Ini kebetulan ada kopi kecilnya, jadi bisa dijadikan contoh, sahabatku. Kalau sampean mau melakukan pemupukan pada kopi yang baru ditanam seperti ini, sahabatku, maka ini untuk letak pemupukannya tidak bisa jauh, sahabatku. Nah, ukuran standarnya adalah yang kita gunakan adalah ranting ini, sahabatku. Jadi panjang ranting ini seberapa? Nah, biasanya kita taruh di sini, sahabatku. Kita taruh di sini. Nah, bagaimana dengan yang belum ada rantingnya? Kalau ya kebetulan belum ada rantingnya seperti ini, yang kita pakai ukuran adalah daunnya, sahabatku. Panjang daun itu seberapa? Kita taruh di
di sini sahabatku. Nggak bisa terlalu jauh, kalau yang seperti ini akarnya itu belum jauh sahabatku. Kalau tumbuhan masih segini, masih sebesar ini pemupukan tidak bisa dilakukan terlalu jauh. Berbeda dengan yang batang-batang yang sudah purba seperti ini. Kalau purba yang sudah purba seperti ini ya 40, 50, bahkan sampai 1 meter dari bonggol itu tidak masalah sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, itu saja video yang bisa saya bagikan atau jawaban yang bisa saya berikan. Dan perlu sampean pahami, hanya apapun yang saya bagikan di video itu ya saya melakukan dan saya sudah membuktikan sahabatku. Kalaupun umpamanya sampean protes, nggak setuju, tidak masalah sahabatku. Saya berani membagikan cara-cara yang seperti itu karena memang saya sudah melakukannya. Dan kalau cara-cara yang saya lakukan itu memang salah sahabatku, ya mungkin kopi saya nggak akan selebat ini sahabatku. Nih, kalau cara-cara yang saya lakukan itu menurut sampean itu nggak bener Kang, cuma pansos dan sebagainya, ya monggo-monggo saja. Tapi saya sudah membuktikan dengan cara yang sering saya lakukan, hasil buah kopinya juga lumayan sahabatku. Ini cara-cara yang saya lakukan ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi sahabatku, kopinya alhamdulillah. Nah itu. Nah sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, ini karena videonya sudah terlalu panjang, mudah-mudahan sahabat yang bertanya tidak penasaran lagi. Dan buat kawan-kawan yang kebetulan baru bergabung, mudah-mudahan bisa menyimak ilmu ini, dan kalau cocok monggo dipraktekkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.